Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang konsep dasar bimbingan dan konseling. Kami dari kelompok 2 terdiri dari saya Muhammad Surya Gemilang, selanjutnya Iza Hayati, selanjutnya Nur Aini, dan yang terakhir Siti Aisyah. Baik, materi pertama yang akan disampaikan oleh Iza Hayati. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bimbingan konseling. Bimbingan konseling itu adalah proses yang dirancang untuk membantu individu dalam mengatasi masalah pribadi, sosial, atau akademik mereka. Tujuan utamanya adalah untuk memfasilitasi perkembangan diri, meningkatkan keterampilan, dan membantu individu membuat keputusan yang lebih baik. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu persamaan antara bimbingan dan konseling. Persamaan antara bimbingan dan konseling terletak pada tujuan yang berkehendak dicapai, yaitu sama-sama berusaha untuk mendirikan individu, sama-sama diterapkan dalam program persekolahan, dan sama-sama mengikuti norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat tempat kedua kegiatan itu diselenggarakan. Ini berarti bimbingan adalah kesatuan dengan konseling, yang mana konseling berada dalam kesatuan bimbingan tersebut. Keduanya bertujuan untuk membantu individu mengatasi masalah dan mengembangkan potensi diri. Baik bimbingan maupun konseling berfokus pada interaksi individu untuk memahami dan mendukung mereka dalam mengatasi berbagai masalah. Keduanya melibatkan komunikasi antara pihak yang dibimbing konseling dengan seseorang profesional. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan bimbingan dan konseling. Yang pertama adalah bimbingan. Bimbingan lebih fokus menyediakan arahan dan informasi untuk membantu individu membuat keputusan atau mengatasi masalah tertentu, seringkali berhubungan dengan pendidikan atau karir. Terus pendekatan bimbingan. Bimbingan lebih bersifat instruksional dan informatif, biasanya melibatkan penyampaian informasi, nasihat, dan panduan praktis. Kemudian tujuan bimbingan lebih membantu individu dalam mengembangkan keterampilan praktis dan membuat keputusan yang tepat mengenai aspek-aspek dari kehidupan mereka. Yang kedua adalah konseling. Konseling lebih berfokus menangani masalah emosional atau psikologis yang lebih mendalam seperti stres, kecemasan, atau hubungan interpersonal. Kemudian pendekatan konseling lebih bersifat terapeutik dan reflektif, sering melibatkan dialog mendalam dan pemahaman tentang perasaan dan pola pikir individu. Kemudian tujuan dari konseling. Tujuan dari konseling membantu individu memahami dan mengatasi masalah emosional serta mencapai perubahan positif dalam hidup mereka melalui pemahaman diri dan pemecahan masalah. Secara umum, bimbingan lebih berorientasi pada memberikan solusi praktis dan informasi. Sementara konseling lebih berfokus pada dukungan emosional dan psikologis. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan dari perbedaan bimbingan dan konseling. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya tentang tujuan dari bimbingan dan konseling. Tujuan bimbingan dan konseling adalah membantu individu dalam rangka menemukan pribadinya sehingga mampu memahami kelebihan dan kekurangan dirinya, dapat menerima dan menyikapi secara positif, dan akhirnya dapat mengembangkan dirinya lebih lanjut dalam kehidupan sosialnya. Individu tersebut dapat mewujudkan hal-hal positif dalam dirinya, juga dapat menerima apa adanya, hal-hal negatif yang mungkin terdapat pada pribadinya. Adapun tujuan pemberian layanan bimbingan secara menyeluruh ialah agar individu dapat: yang pertama, merencanakan kegiatan penyelesaian studi. Yang kedua, mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya secara seoptimal mungkin. Selanjutnya, menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, serta lingkungan kerjanya.
selanjutnya, mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, masyarakat maupun lingkungan kerja. Nur Ihsan menyatakan bahwa tujuan bimbingan konseling pada akhirnya membantu individu dalam mencapai kebahagiaan hidup pribadi sebagai makhluk Tuhan, kehidupan yang produktif dan efektif dalam masyarakat, hidup bersama dengan individu-individu lainnya, harmoni antara cita-cita dan kemampuan yang dimiliki. Dengan demikian, melalui program bimbingan dapat dikembangkan dalam pelayanan bimbingan dan konseling adalah bimbingan untuk memfasilitasi siswa dalam mengarahkan pemantapan kepribadian serta mengembangkan kemampuan dalam mengatasi masalah-masalah yang terjadi pada siswa. Baik, sekian dari kelompok kami, kelompok 2. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.